Tahu tahu Bay ini dulu. Boleh. Gimana Bro Aji ini? Oh luar biasa. Oh iya siap, itu Lord Edita. Lord Edita adalah seorang Lord dari Indonesia bagian awan ya. Beliau sangat ahli di bidang kripto. Wah, selamat datang Lord Edita. Oke. Ngeri kali kacamatanya. Itu jadi NFT bisa tuh kayaknya tuh. Oh iya, pasti Bro. Aduh. Alhamdulillah nih NFT tadi rilis. Jadi Mantap itu NFT-nya, Bang. kita langsung support BWF dan itu tadi dapat apa namanya? TNTN ya. Eh, TNTN itu salah satu taman nasional di dekat Riau. Riau 5 jam dari Riau. Wah, seru. Jadi mantap. ketika itu ya sih ini konsep cuan dan berbagi ya. Ketika kita cuan tidak pernah lupa untuk berbagi ke manusia dan selain manusia. Oke, gimana Bro Aji? Apakah ini sudah ready buat seru-seruan malam ini? Bebas, asal udah ready presentasinya. Cuman kalau mau ditunggu lagi boleh. Terserah Bang Jap aja. Oke, siap. Eh, Biasanya saya nyetel musik dulu ya, tapi nggak apa. Karena sudah ada Bro Aji. eh, Mungkin ini sebelum kita mulai Bro Aji, kita sedikit ngegibah aja ya, gibah kripto dulu sebelum mulai. Boleh. Boleh gibah kripto nih, oke. Eh, Gimana tuh kabarnya itu Bro Aji? Kemarin lagi ada banyak kabar-kabar ini ya. Apa namanya? Helium, tapi helium tanda kutip ya. Helium tanda kutip, terus ini di per dunia gibah miningan ya, gibah mining. Iya. Mereka juga dapat kabar itu tuh, light miner tanda kutip gitu. Yang CSP miner enggak. Itu CSV gimana tuh? Ada yang nanya tadi CSV miner. Iya, itu juga tak masukin tuh di slide terakhir tuh nanti kita bahas lah itu. Oh, iya, oke, Menghindari luar biasa. yang seperti itu. Sebenarnya ya kan itu kan metodenya tuh nggak salah kan. Metodenya itu adalah kita ibaratnya sewa alat buat sama kayak beli headset lah kita kan. Mungkin kan Hmm. si siapa Ombo juga kan pernah tuh bikin kayak gitu, kita beli headset kayak gitu kan. Nah, cuman ya itu yang salah itu ya mereka tuh menjanjikan tuh fixed rate tuh, Bang. Oh, berat itu Itu berat. ngeri banget itu janjinya, Bang. Jadi kita top up $10, nanti kita dapat $1 selama 20 hari. Jadi rata aja itu yang mencurigakan kalau saya ada yang seperti itu gitu. Iya. Dunia kripto ini dunia yang ini ya, yang bukan yang nggak jelas ya, naik turun lah biasa. Kayak dunia usaha lah naik turun. Betul gitu. Ibaratnya kalau misalnya yang kita dapatkan adalah koinnya gitu, koin yang kita mining, it's okay lah gitu kan. Soalnya kita sama-sama urunan, oke kita beli sih alat buat ini, kita sewa alat buat mining ETH gitu kan. Nah yang kita dapatkan ETH koinnya gitu kan, bukan rupiahnya gitu. Iya, ETH iya. koinnya kan naik turun gitu. Benar tuh, benar banget. Tapi kalau udah janjinya adalah dikasihnya rupiah apalagi atau dolar dengan fixed rate kayak gitu, wah udah itu mencurigakan itu. Masih mendingin ya staking. Kalau staking Ya, iya. ya itu mah fixed rate ya kalau staking ya memang. Tapi Ya fixed kalau rate-nya tapi kan kalau staking kita ada smart kontraknya gitu kan. ya, fixed rate Si ini kripto ya, bukan bukan rupiah atau dolar. Jadi kalau ambles ya ikut ambles, tapi kriptonya tetap dapat. Oke, tapi mungkin bisa gimana Bro Haji? staking juga bisa kita dapatnya koinnya gitu. Ya koinnya ya misalkan satu koin ya. Satu koin naik ya kita ikut naik. Kalau koin 16 tetap satu koin. Iya. Oke, nih Bro Haji nih sudah mulai pada hadir teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai kita akan sapa-sapa sedikit kali ya sebelum mulai ya seru-seruan nih. Oke, pemanasan malam ini nih. Oke, teman-teman ada yang mau kenalan singkat sekejap, teman-teman dari mana nanti akan kita kirimkan ini ya, door prize. Wah, door prize-nya malam ini kita disupport oleh Basreng NFT dan juga coklat. Oke. Ini coklatnya bungkus aja yang emas ya, dia bukan dari emas. Dia hanya kertas pembungkus emas. Oke. Sedangkan Basrengnya mungkin teman-teman seperti yang sebelumnya adalah seorang pengusaha Basreng yang nanti mungkin Mbak Edita atau Mbak Bedit itu akan mengundang juga. Beliau sudah jual NFT miliaran ya.
Ya, kita sapa 1-2 orang ini sebelum kita mulai. Mas Usup dari mana nih? Selamat datang Mas Usup. Dari Indonesia kah? Wah, Dari Tuban, wih, dari Tuban, Jawa Timur. luar biasa. Selamat datang Mas Usup dari Tuban. Oke. Nanti Mas Usup boleh ini Mas kirim alamatnya japri ke Zoom saya, nanti kita kirimkan ke Anda. Siap. Ya. Mas Usup ini trading, mining atau apa di kriptonya biasanya? Belum pernah, ini baru belajar, Oh, siap. baru pengenalan. Oke. Luar biasa tuh Bro Aji, ada yang baru belajar, nanti mohon diajari. Sama-sama belajar gitu. Betul. Siapa lagi nih yang mau open mic silakan. Mas Suryo, wah ada Mas Suryo nih. Ini deket Tuban nih Mas Suryo. Saya ingat saya dari Malang Mas Suryo. Oke. Itu kemarin kita lagi berburu ini nih KD Box bareng-bareng. Jadi KD Box itu mesin mahalnya. Waktu rilis $1.250. Waktu saya beli 2.000. Kemarin tadi malam jam 3 pagi 3.100 dan sold out, luar biasa. Oke, semuanya tanpa ini berlama-lama lagi kita akan sambut materi utama malam ini. Kenapa ini sangat penting? Karena harga VGA di Indonesia khususnya sudah mencapai 3 sampai 7 kali dari harga normal sebelum era ini, kayaknya saya lepas deh biar kelihatan matanya. Nah, sebelum era ini booming kripto awal 2021. Jadi 3 sampai 7 kali lipat. Itu sudah luar biasa tinggi, walaupun masih BEP ya teman-teman, jangan khawatir, tapi luar biasa tinggi saja gitu. Sedangkan untuk KD Box atau yang ISIC ini nanti mungkin bisa dijelaskan juga oleh Bro Aji apa itu bedanya. Itu sangat profit ya untuk beberapa jenis mesin, tapi sangat langka. Udah kayak mencari apa ya? Mencari telur di tengah kebun gitu. Pas sudah ketemu udah dimakan ular gitu. Nah, malam ini kita akan bahas spesial malam ini tentang CPU mining. CPU adalah prosesor yang di mana-mana ada. Jadi kalau ngerti ini, ya insya Allah kita tidak kena flash sale dan kehabisan terus. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah Bro Aji Rahmat Ginanjar, seorang mix miner sebenarnya. Jadi beliau tidak hanya CPU mining, tapi salah satu yang bakal kita bahas malam ini CPU mining. Dan beliau adalah member Gajah Kripto yang luar biasa ya. Kuliahnya dulu di Institut Gajah di Bandung, angkatan 2008. Jurusannya aku lupa Bro Aji, fisika ya? Oh, geologi, siap. Teknik pertambangan tuh, geologi. Oke. Ya itu mungkin geologi seputar ini bagaimana kita bisa mendapatkan mineral-mineral kripto dan seterusnya. Oke. Silakan Bro Aji, time is yours, mungkin kita mulai saja. Sudah saya enable share screen-nya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Jeff. Sebelumnya, perkenalkan lagi ya, saya Aji Rahmat Ginanjar. Dulu kuliah di Teknik Geologi ITB angkatan 2008. Dulunya mining beneran gitu, mining batu beneran. Sekarang lagi coba-coba kita mining kripto. Ini juga sempat beberapa itu diajak sama Bang Jeff. Terus di sini juga ada Eka, ada Om Eka. Ini juga yang ngajakin saya mining CPU gitu. Jadi awalnya itu pertama kali saya mining itu mining hard disk itu Chia gitu. Chia, nah itu di situ butuh CPU yang kenceng buat ngeplotnya. Nah setelah selesai ngeplot file Chia itu bingung gitu mau buat apa ini CPU-nya, itu kan nganggur kan gitu, ngobrol-ngobrol sama Eka gitu. Eka ngasih tahu kalau misalnya ini ada RTM nih bagus nih katanya waktu itu ya, masih bagus. Nah terus habis itu coba-coba ya ternyata lumayan cuan juga. Nah itu kita ngobrol sama Bang Jeff tanggal 11 ya Bang Jeff ya di Bandung itu buat ngomonginnya. Nanti saya cerita setelah saya ngobrol sama Bang Jeff itu kayak gimana jadinya RTM ini. Oke, kita di sini ngobrol santai aja. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah juga boleh, silakan gitu, atau mau di akhir aja Bang Jeff? Bebas, kapan aja boleh nanya. Boleh ya, bebas lah pokoknya lah gitu kan. Nah, sekarang kita coba, ini udah kelihatan semuanya ya Bang Jeff ya? Yes, clear banget. Oke, jadi apa sih itu CPU mining? Ya CPU mining itu literally benar-benar kita mining dari CPU. Jadi ya selama ini kita punya GPU, nah kita coba memanfaatkan resource yang ada yaitu CPU gitu. Itu bisa dari AMD, bisa dari Intel gitu. Nah untuk bentuk rig-nya itu juga menyesuaikan dengan kondisi kita gitu. Bisa juga ada yang sekte PC gitu. Jadi ya udah PC aja gitu kan. Nah ini ada juga yang kayak gini nih, yang sekte Sultan ini kayak gini. Jadi motherboard dijajarin semua kayak gitu, isinya itu cuman CPU sama motherboard sama RAM, udah
Jadi ini versi sultannya kayak Bang Jeff ini, rak gantungnya Bang Jeff ini. Rak gantung VGA-nya Bang Jeff kalau di CPU mining kayak gini nih. Oh, benar-benar aku lupa nunjukin background ya. Ya itu belakang sebelah sini, Nah, itu guys. tuh. Sebelah sini mau dibangun nih. Jadi biar simetris ya. Lanjut, guys, lanjut. Ya, itu kan rak gantung CPU GPU mining ya. Nah, kalau ini CPU-nya gitu. Jadi kayak gini ini. Ini untuk yang versi sultannya. Lumayan ini sekitar kalau nggak salah 40-an, 40 motherboard kayak gini. Oke, nah sekarang sebenarnya apa sih yang dibutuhkan buat CPU mining sendiri? Sebenarnya CPU mining itu lebih fleksibel dari GPU mining karena kenapa? Karena gamer-gamer itu kan biasanya itu pakai CPU yang lumayan bagus juga gitu. Jadi itu bisa kalau misalnya teman-teman punya apa PC gitu, punya PC yang ya CPU-nya apapun CPU-nya itu bisa dilakukan langsung mining gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat butuhnya apa, tentu CPU-nya ya, CPU-nya sendiri gitu. Nah, CPU-nya sendiri kemarin sudah ada beberapa komparasi dari benchmark dari apa ini khususnya Raptorium ya. Jadi apa sih CPU yang bagus gitu. Nah, dari awal dulu deh dari AMD versus Intel gitu. Nah, orang-orang itu pada suka yang AMD gitu. Kenapa AMD lebih lebih bagus karena ya catching L3 cache-nya itu lebih gede gitu. Makanya dia hash rate-nya juga lebih besar. Ini kalau misalnya kita bandingin ini ada 3800X, 3500 sampai yang AMD Gen 4 yang seri 9 itu ada 5900, 5950 itu lumayan hasilnya dibandingkan dengan Intel. Even Intel yang paling baru gitu, yang generasi 12 i9 12900 itu masih kalah dengan Ryzen 9 yang generasi 3 yang 3900 itu lebih gede gitu. Jadi makanya orang-orang itu kenapa lebih memilih AMD karena itu L2 kecil lumayan besar itu. Jadi kalau untuk CPU ya AMD lebih unggul lah gitu intinya. Nah, terus habis itu kita punya RAM. RAM juga penting gitu. Kenapa? RAM itu penting karena biar mensinkronkan antara kerja CPU ini sendiri gitu. Apa sih yang dibutuhkan di RAM itu sendiri? Itu kita butuhnya itu lebih bagus itu dual channel, Bang Jeff. Jadi dual channel itu apa? Jadi kita kalau punya 4 slot RAM ini itu lebih gede kalau misalnya kita menggunakan 2 kali 8 giga dengan dual channel dibandingkan dengan 1 kali 16 giga gitu. Sama-sama kita punya 16 giga, tapi nanti performanya hash rate-nya bakal lebih besar itu untuk dual channel. Nah, itu minimal kita punya 2 kali 8 atau kalau misalnya 16 kali 2 lebih bagus lagi gitu. Nah, terus pemilihannya itu untuk RAM sendiri itu makin besar frekuensinya itu makin bagus. Jadi kalau misalnya kita punya yang 3200 atau punya 3600 atau 4000 itu makin besar makin bagus. Nah, tapi juga harap dilihat dari latensinya gitu. Latensi itu CL-nya. CL-nya itu bisa ada yang 16, ada yang 18, ada yang 20. Nah, itu semakin kecil latensinya itu akan semakin bagus gitu. Nah, terus kita juga butuh ya motherboard-nya gitu kan. Tanpa ini kita nggak bisa ngeran apapun gitu ya. Motherboard-nya itu kayak gimana butuhnya itu sesuaikan dengan CPU-nya. Kalau misalnya memang Ryzen generasi 3 ya cukup saya dengan B550 gitu. Kalau misalnya kita punya yang generasi 4 kayak misalnya yang Ryzen 5 gitu itu kita Gen 5 itu bisa pakai yang X570 gitu itu disesuaikan. Nah, pemilihannya kan banyak tuh motherboard ya kita mau pakai yang mana, pakai yang kalau merek itu sesuai selera lah kayak VGA ya. Cuman untuk yang untuk dari merek itu kan nanti bisa dilihat ya itu ampernya kayak gimana itu makin gede makin bagus gitu. Terus DRMOS itu tipenya itu kalau misalnya kita carinya itu yang DRMOS ini lebih bagus lagi. Nah, terus kita butuh juga itu ya CPU cooler gitu. Nah, cooler ini kenapa penting gitu? Karena ya sama kayak di GPU gitu. Kita coba berusaha biar kita tuh nggak bikin dia kerja rodi gitu. Jadi yang kira-kira dia kerja dengan nyaman gitu kan ya. Dia kerja kita itu panas kan gitu kan. Kalau misalnya kita pakai apalagi 1 kali 24 jam terus-terusan on gitu itu pasti panas. Nah kita butuh cooler yang bagus juga gitu. Itu bisa menggunakan stock cooler. Sebenarnya stock cooler ini untuk yang dari Ryzen itu lumayan bagus ya. Lumayan bagus dibandingkan dengan yang Intel. Kalau Intel itu tidak direkomendasikan karena itu bisa ya lebih gampang rusak lah itu si CPU-nya itu gitu. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih tenang lagi itu bisa invest di yang CPU cooler yang baik water cooler maupun yang CPU cooler yang biasa yang misalnya pengeluaran dari Aqua atau dari brand-brand yang lain yang lebih bagus gitu. Jadi ini penting untuk menjaga suhu CPU kita biar kerjanya lebih nyaman kalau untuk yang CPU cooler itu sendiri gitu.
Nah, itu terus dari sini itu rakitannya bisa seperti apa, ya itu menyesuaikan gitu, bisa bentuknya seperti ini yang di bawah tadi gitu kan, bisa langsung aja dirakit gitu, atau kita bisa jadikan satu PC. Nah, kalau saya itu yang karena modal juga kecil-kecilan gitu, jadi saya masih belum sanggup ini buat yang bikin yang sebelah kiri ini. Jadi saya bikinnya yang PC seperti biasa, ya PC normal gitu. Jadi di dalamnya itu ada CPU-nya, taruh VGA-nya. Jadi dari situ nanti saya bisa multi mine antara CPU mining dengan GPU mining gitu. Jadi modelnya seperti ini. Oke, nah terus apa sih koin yang di mining dari CPU mining itu sendiri? Sebenarnya sudah lama ya, CPU mining itu udah dari awal juga dari 2000, mungkin dari 2000 awal Monero lahir itu udah 2000 berapa itu, 2014 2015-an ya, itu udah ada gitu. Jadi bisa kita pakai Monero. Nah, Monero itu yang udah paling tua lah untuk CPU mining gitu. Harganya juga udah lumayan, teman difficulty-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau ditanya profitability-nya ya rata-rata kan kalau misalnya apa, kalau kita pakai nice hash ya, nice hash itu kan dia bakal ngedetek gitu, GPU kita apa, CPU kita apa gitu kan. Nah, itu kita bisa jalanin dua-duanya, bisa GPU mining dan CPU mining gitu kan di nice hash itu. Nah, cuman kalau kita mining Monero, itu dia algoritmanya itu random X. Nah, itu profitability cuman kita kita compare ini ya, based on barang yang sama yaitu Ryzen 3900X itu. Itu cuma 0,36 gitu. Nah, cuman kelebihannya sendiri Monero itu di setiap S sudah ada. Jadi ibaratnya dia itu udah ya udah dari segi market cap udah tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mining Monero itu dari mulai harga juga tinggi, tapi difficulty sangat tinggi sehingga income kita per day-nya itu rendah dan juga dia itu market cap-nya sudah tinggi. Jadi artinya apa? Artinya eh, dia buat naik 2 kali lipat aja udah susah gitu. Jadi dari situ waktu itu si Eka nyaranin pakai apa coba Raptorium. Nah, ternyata lumayan bagus itu. Raptorium itu sendiri baru. Jadi dia itu proyeknya itu dari 2018 itu. Nah, cuman baru bisa di mining itu di awal tahun ini, di sekitar Maret. Maret itu udah berhasil mining. Wah, itu kalau udah yang mining Raptorium bulan Maret itu kayaknya udah pada beli Lambo itu kayak Bang Jeff. Soalnya di sana itu Maret itu difficulty rendah banget dan harganya pun emang nggak tinggi, cuman pas aku lihat sekarang itu wah udah lumayan lah itu kan. Nah, untuk harga sekarang itu Raptorium itu cuma 0,055 gitu. 0,055 dia pakai algoritmanya juga post proof of work juga, pakai Ghost Rider. Ghost Rider ini apa? Ghost Rider itu sebenarnya dia multi algoritma gitu. Jadi di sini nanti saya jelaskan di akhir lah tentang Ghost Rider ini. Nah, terus juga kelebihannya juga sendiri apa untuk Raptorium itu kita bisa staking dengan smart node. Jadi hasil mining kita nanti kita bisa staking lagi, itu akan menghasilkan RTM lagi gitu. Itu lumayan sih intinya apa APY-nya sekitar 40% gitu. Nah, perbandingannya kalau kita mining Monero itu dapat 0,36 USD dengan Ryzen 3900X. Kalau Raptorium sekarang di angka 2,26. Nah, pas waktu kita ngobrol Bang Jeff itu bisa lebih gede lagi itu. Nanti sejelasin di akhir sejarahnya kayak gimana. Oke, ini untuk Raptorium gitu kan. Nah, dari sini saya memutuskan kayaknya kita untuk CPU lebih bagus kita coba Raptorium gitu. Oke, nah terus apa sih persiapan yang harus kita siapkan ketika mining Raptorium? Jadi untuk operating system sendiri itu bebas mau apa aja, bisa kita pakai Linux, bisa pakai Windows, bisa juga di Hive OS gitu. Kalau misalnya memang teman-teman yang awalnya dari GPU miner itu bisa run di sini di Hive OS sendiri. Nah, untuk apa preferensinya Linux pasti lebih kencang, lebih hash rate-nya lebih tinggi gitu. Tapi untuk teman-teman yang sudah biasa di Windows ya nggak masalah gitu, di Windows juga bisa run gitu kan. Nah, untuk walletnya sendiri itu bisa pakai wallet bawaan dari Raptorium Core namanya, itu bisa di-download di websitenya. Bisa juga dari Zelcore, bisa juga pakai wallet Discord. Jadi di Raptorium itu ada Discord-nya juga sendiri, itu bisa store wallet ke sana gitu. Nah, ini jangan hindari pakai wallet langsung wallet yang dari exchange gitu. Jadi kan ada beberapa miner waktu itu dia dari hasil Raptorium itu langsung ke exchange. Nah, itu jadinya transaksinya overload, jadinya dia di ban gitu. Jadi kalau wallet pergunakan ya 3 inilah recommended-nya gitu. Nah, minernya itu sekarang di versi 1.24 itu simple. Kalau untuk miner sendiri, miningnya sendiri itu kita cuman jadi kita nggak usah ngedit lagi. Dari miner itu langsung otomatis ngedetect CPU kita apa, terus algoritma yang terbaik untuk kita apa itu kita cuman butuh ngedit config JSON ini gitu. Nah, terus kita tinggal jalanin CPU miner bed ini gitu.
Terus untuk pool, jadi sebenarnya untuk apa? Kalau kita solo mining Raptorium sendiri itu udah susah, udah nggak bakal bisa gitu. Makanya semuanya itu pakai pool. Nah untuk pool yang recommended itu ada 3 ini, bisa pakai flock pool, bisa pakai airplane, atau bisa pakai supernova untuk poolnya itu sendiri gitu. Nah terus apalagi yang kita butuh, nah untuk teman-teman yang dari hasil mining itu butuh pengennya buat staking gitu kan, itu bisa pakai smart nodes. Smart node yang saya pakai itu iNodes. Ini yang versi paling gedenya gitu, atau bisa pakai Raptor Nodes gitu. Nah, Notes ini lumayan bagus sih dia, kita simple, gampang gitu, storannya gampang, terus yang UI-nya juga enak lah kita ngontrolnya gitu untuk Smart Notes. Cuman hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika misalnya kita memakai Smart Notes itu sama kayak staking-staking lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil koin kita terus langsung dijual gitu kan, itu nggak bisa, itu harus nunggu 3 harian gitu kalau nggak salah untuk Smart Note itu, biar kita bisa ngambil koin kita gitu. Jadi ini untuk miningnya. Nah, terus apa aja yang perlu diedit kalau misalnya kita pengen mining Raptorium gitu. Nah, ini config JSON. Config JSON ini kita edit dari mulai poolnya. Yang atas ini pool setting. Jadi kita mau pakai apa? Mau pakai tadi flock pool, mau pakai yang supernova, atau mau pakai apa, itu edit di sini gitu. Nah, ini wallet. Nah, ini wallet juga penting nih. Ini kita harus edit, masukin ke wallet kita gitu. Jadi banyak orang yang ibaratnya pas waktu coba-coba Raptorium, dia langsung jalanin cpminer.bet aja gitu. Jadinya masuk ke wallet orang gitu. Ibaratnya PC punya kita yang masuk ke wallet orang gitu kan. Nah, ini juga harus kita edit yang wallet nih. Terus thread ini settingan buat CPU kita. Nah, ini jadi kita misalnya kita Ryzen 3900X itu ada 12 core, 24 thread gitu kan. Nah, ini di sini kita bisa setting. Kalau saya biasanya CPU saya yang buat kerja itu saya pakai buat mining juga. Tapi ini CPU pribadi ya, bukan CPU kantor gitu kan. Nah, itu saya coba biasanya itu kalau lagi kerja itu 20 doang buat mining gitu kan. 4-nya itu bisa pakai buat kerja. Nah, itu cukup itu kan. Jadi bisa sambil kerja sambil mining juga gitu. Ini kelebihan, salah satu kelebihannya gitu dari CPU mining gitu. Jadi kita bisa setting berapa thread yang kita pakai buat mining gitu kan. Nah, terus ini Tuneful ini cukup sekali saja gitu. Di awal-awal kita mining, ini fungsinya apa? Jadi nanti si algoritmanya Ghostwriter ini akan mengecek, dia kan multi algoritma ya, jadi akan ngecek mana yang paling pas buat kita, buat settingan kita. Itu nggak cuma dari CPU-nya doang, bisa dari RAM-nya juga nanti, terus jadi overclock kita gitu. Itu disetting di awal, nah ini sekali aja, itu sekitar 210 menit jalan. Ketika sudah selesai itu udah bisa langsung mining dan seterusnya itu nggak usah di Tuneful lagi gitu. Jadi nanti outputnya itu dari Tuneful ini itu ini di tune config kita sendiri ini. Ini sebenarnya bisa pakai kita copy punya orang lain gitu kan. Cuman saya saranin mendingan kita pakai mendingan Tuneful aja itu, karena apa? Karena belum tentu settingan, walaupun CPU-nya sama, itu sama-sama Ryzen 3500, itu belum tentu orang lain itu RAM-nya sama gitu. Terus CPU speed-nya sama gitu. Jadi mendingan kita tune full aja gitu. Nah, terus setelah itu gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya ini mining kita udah jalan? Ya, kita langsung ke ini website dari poolnya gitu. Di sini vlog pool gitu. Ini kalau bisa teman-teman lihat di sini itu naik turun terus kan, naik turunnya kenceng gitu. Bisa cuman berapa ini, 8.000, 8 KHS, tiba-tiba naik jadi 30 KHS gitu, naik turun. Nah, ini nggak usah khawatir, memang ini algoritmanya seperti itu gitu. Ini karena algoritmanya Ghostwriter itu dia multi algoritma gitu. Jadi pas satu hit di algoritma yang A dia dapat segini, pas satu hit algoritma yang B dia dapat segini gitu. Makanya kita biasanya itu untuk hash rate itu kita biasa pakai average di sini, average hash rate-nya. Nah, terus jangan lupa juga itu di CPU-nya. Nah, karena saya pakai Ryzen, saya biasanya itu di setting dari awal CPU-nya gitu, sebelum tuneful ya ini. Sebelum tuneful itu saya setting CPU-nya, jadi ini base clock 3500 itu sekitar 3,8 MHz gitu. Nah, sebenarnya bisa aja saya sampai ke 4 MHz atau bisa 4 lebih gitu kan. Cuman ya udahlah, ini jadi di setting awal-awal tuh saya setting gitu. Kira-kira kalau dengan 3,8 terus voltage CPU-nya 1,1, ini undervolt nih 1,1 ini dia bisa stabil nggak jalannya gitu.
Oke, ini stabil. Nah, terus habis itu saya naikin lagi. Saya naikin ke 4, terus ini CPU voltanya saya naikin lagi 1,2. Nah, ternyata itu berapa jam sekali itu restart gitu. Nah, ini nggak stabil nih berarti. Nah, ya berarti saya coba maksimalin di 3,8 sama 1,1 voltage-nya gitu. Nah, temperatur juga harus dijaga. Temperaturnya itu ketika misalnya semakin kita menaikkan voltage kita, itu pasti temperatur semakin tinggi gitu kan. Usahakan untuk temperatur itu selalu dijaga di bawah 70. Di bawah 70, jangan sampai di atas 70 gitu. Buat apa? Biar kita bisa lebih awet lah CPU kita gitu. Sama kayak di VGA gitu. Seperti itu. Nah, oke, terus ini smart node. Nah, ini untuk setelah hasil dari mining ini, kita dapat tiap hari dapat koin kan di wallet kita. Itu terserah kita mau langsung jual, kita mau holding, atau kita masukin ke smart node gitu. Cuman kalau saya sih mikirnya kalau misalnya koin saya ini bisa menghasilkan koin lagi gitu ya, kenapa harus saya pendam di wallet gitu kan? Bentar Kang. Koin Ya udah, menghasilkan koin jadi tuh. betul, compounding konsep itu emang luar biasa. Jadi CPU-nya udah saya suruh mining buat ngasilin RTM, koin RTM-nya gitu kan. Koinnya saya suruh kerja lagi buat ngasilin koin lagi gitu. Jadi makin banyak gitu. Jadi ini RTM Smart Node prinsipnya sebenarnya ya dia kalau teman-teman tahu nanti ETH 2.0 ya ini udah seperti itu gitu. Jadi kita kasih untuk Smart Node sendiri itu satu node itu sekitar 1.250.000 RTM, Bang. Nah, makanya di situ kita patungan gitu kan, patungan dari berapa orang kita store, ini minimal di 1000 RTM kita nyetornya itu. 1000 RTM kita patungan sampai kita dapat 1.250 node itu, 1.250.000 RTM, baru nanti nodes kita jalan gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini nih kalau misalnya nodes sudah jalan. Jadi ini patungan sama yang lain gitu. Interest-nya seperti apa itu lumayan sih kalau menurut saya ya, daripada dianggurin ya. Itu untuk weekly-nya 0,85, untuk monthly-nya 3,65, yearly-nya itu 44,45, dan yang kita dapat itu koin RTM-nya. Jadi bukan dolar gitu yang kita dapat. Ini dikonversikan dengan harga sekarang aja gitu. Makanya ya kalau misalnya nanti tahun depannya dia makin tinggi lagi gitu kan. Kenapa saya pilih masukin smart node karena lama-lama tuh difficulty buat mining CPU dari CPU-nya sendiri tuh makin tinggi gitu kan. Nah, bisa jadi lama-lama saya lebih gede dapat dari smart node ini daripada dari mining-nya sendiri gitu. Makanya ini pilihan yang menarik kalau untuk smart node. Cuman ya ada risikonya juga kan, kalau misalnya kita staking itu dimanapun gitu, mau kita trust wallet apapun itu pasti ada risikonya. Itu kita harus research sendiri risikonya seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat current condition-nya kayak gimana. Hash rate, dari mulai hash rate. Nah, ini merah ini saya sengaja nih Bang Jeff, ini saya naruh di garis merah ini, saya buat ini garis ketika kita ngobrol di Bandung. Wah, siap. Itu Untung pas nih. saya ngajak Bang Jeff, Eka, terus apa lagi tuh ya, itu ngobrol-ngobrol Boy, apa Mas mining Boy. apapun itu kan. Boy, Mas Yangki. Oke. Iya, di situ tuh waktu itu hash rate masih rendah, masih di bawah ini. Nah, terus harga juga masih sekitar 0,02. Waktu itu kan saya bilang ke Bang Jeff, Bang ini ada koin bagus lagi naik nih. Tadinya 0,01, naik jadi 0,02. Nah, setelah itu langsung mambung tinggi dia harganya, Bang. Dari 0,02 langsung ke 0,09 paling tingginya waktu itu. 0,09 itu hasilnya makin tinggi. Akhirnya itu imbasnya apa? Imbasnya itu akhirnya dari situ semua banyak YouTuber, influencer itu pada bahas RTM gitu. Pada bahas Ratorium. Jadinya difficulty-nya pun meningkat gitu tingginya gitu kan, difficulty-nya makin tinggi lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini bisa berapa kali difficulty naik, itu bisa sekitar 4 kali lebih, 5 kali, 6 kali lebih difficulty-nya gitu. Nah, cuman kalau dari saya itu ya udahlah go on aja gitu kan, karena kita sudah mining ini gitu, ya udah nggak apa-apa mau difficulty-nya meninggi gitu, selama dia masih profit, selama masih dikurangi listrik itu masih profit, lanjut gitu kan. Karena kenapa? Karena market cap-nya itu masih kecil gitu, masih kecil, koin yang beredar juga cuman berapa gitu, masih cuman 845 juta doang dibandingin dari max supply-nya gitu. Jadi harapannya ya makin ke depannya bisa difficulty ini akan harganya itu akan mengimbangi difficulty-nya gitu. Nah, Wih, luar terus biasa nih, luar biasa ya current kita condition. coba ya comparison-nya ya.
Nah, ini yang hijau ini XCH, jadi hard disk itu sekitar 500 terabyte. Saya mining XCH itu untuk GPU itu baru mulai, nggak kayak Bang Jeff ini. Ini baru pakai dua doang, pakai 2080 Super sama 2060 gitu. Nah, CPU ini pakai Ryzen 3500. Nah, ini kalau bisa kita lihat gitu, waktu itu jadi si CPU ini malah ngalahin si XCH, padahal dibandingin dia HD ya, HDD gitu. Ini padahal modalnya itu jauh lebih kecil CPU mining daripada hard disk mining gitu kan. Ini mah hard disk 500 terabyte lumayan gede lah ini modalnya gitu kan. Tapi CPU ini cuman pakai waktu itu cuman pakai awalnya dua, cuman 3.900 sama tadi per 3960. Waktu itu saya tambah lagi 3.900 lagi satu. Nah, cuman dari sini lumayan lah gitu awal-awalnya gitu kan karena waktu itu difficulty masih rendah. Terus apa harga waktu juga masih rendah, tiba-tiba harganya naik hampir 5 kali lipat, 8 kali lipat itu, jadi makanya per day-nya makin tinggi kan itu waktu itu ya, ngalah-ngalahin yang di HDD. Nah, kalau kita lihat di sini itu apa yang kita bisa ambil dari chart ini gitu, itu Chia itu stabil kita dapat koinnya, penghasilan koinnya, GPU juga kita stabil gitu ya, dapat koinnya berapa. Nah, tapi kalau untuk Raptorium itu masih lebih volatil gitu. Karena ini hash rate itu masih belum menemukan di hasil sebenarnya itu berapa sih gitu kan. Cuman ya pada dasarnya prinsip saya ya kalau dalam satu PC itu ada CPU, ada VGA gitu, ada hard disk, kalau bisa di mining semua kenapa harus cuma satu doang gitu yang bisa di mining kan. Betul. Hajar aja semuanya gitu. Kalau perlu kalau kita bisa mining dari RAM, mining aja dari RAM gitu kan. Mining dari kipasnya, miningnya dari kipasnya gitu kan. Luar biasa. Hajar aja semuanya gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat actual profitability-nya. Jadi ini based on harga sama RTM yang didapat per hari gitu kan. Itu tanggal 11 bulan 10. Ini kalau kita lihat, ini sebenarnya saya mining itu dari waktu itu sama Eka itu dari September. Itu koin yang dapat lebih gede lagi dari ini. Per hari itu bisa 1.000 lebih gitu koin yang dapat itu kan. Nah, waktu itu per hari dapat anggaplah kita mulai dari sini aja ya, dari tanggal Kabar. Oktober aja ya, Oktober kita mulai. Karena waktu itu saya nggak pernah nyatet Bang, jadi saya nyatetnya pas 1 Oktober aja. Jadi ya udah kita mulai dari Oktober ya. Waktu itu kita dapat sekitar 600, 700 sehari ya, seharinya itu. Nah, cuman waktu itu juga harganya juga rendah. Harganya itu sekitar 0,01 atau bisa di bawahnya 0,006 sehingga yang merah ini earning. Jadi penghasilan per hari. Penghasilan per hari juga lumayan lah, masih di bawah 5 itu, 5, 6, 7 gitu. Cuman koin yang didapat juga banyak gitu kan. Tiba-tiba jeber yang kuning ini harganya naik tinggi gitu kan. Nah, ini yang ngebuat ya lumayan dapat cuan banyak tuh di situ gitu. Koin yang dari sini yang tadinya Tadinya hash difficulty-nya rendah, koinnya banyak gitu kan, tiba-tiba harga naik jadinya harga tinggi. Nah, waktu itu berbalik arah dia. Jadi mulai earning per day-nya itu jadi makin lebih besar gitu kan. Nah, Wih. jadi ya lumayan waktu itu kan paling peak-nya itu dapat dari Raptorium itu sekitar 20 berapa tuh? 25 26 lebih, ya, 26. 26 ya. Oke 26. guys, kita kuis sebentar nih guys. $26 berapa rupiah? Yang bisa jawab langsung kita kirimin coklat door prize. Ayo, $26 di chat langsung ya di chat. $26 berapa rupiah? Itu satu hari Bro Aji cuma pakai istilahnya komputernya apa ya, CPU gitu. 39.000. Oke, siapa lagi? Ada yang berani menjawab? Saya sebenarnya baru mau ngitung nih. Ntar Bro Aji, 26 kali 14 sekarang mau pakai USD atau USDT? USD. Oke, siap. Yang paling mendekati adalah gimana Bro Aji? Berapa? $26 kira-kira? Berapa ya? Nih, oke. Saya lihat gelognya bukan apa matematika. Oh, siap. Oke, yang paling Lemah mendekati dihitungan. ini ada 360.000 kurs 14.000. Oke, siap. 374.400. Oke. 37103. Oke. Wih, kira-kira ini ya. Seputarannya kira-kira segitulah teman-teman pendapatannya Bro Haji dari RTM doang ya Bro ya, belum yang lain kan ya? Iya, RTM doang itu waktu itu. Oke. Oke, 3 yang menjawab pertama dapat coklat ya guys. Oke, itu langsung Japri saya. Thank you. Lanjut Bro Haji, kuisnya luar biasa nih.
Teman-teman ini Iya. jawabannya ini IPK-nya 4 semua kayaknya. Mantap. Ini kan ketika misalnya harga dia naiknya lumayan tinggi ya itu bisa sekitar 600% naiknya koinnya itu harganya ya otomatis koin yang di yang sudah saya kumpulkan akumulasi sebelumnya itu kan lebih gede lagi gitu. Ini 25 ini kan pas ada waktu ini ya. Nah, ini kalau dikalikan ini bacanya itu pas satu hari itu harganya segini itu harganya segini koin yang didapat kecil gitu. Itu cuma 300 lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mundurin lagi ke awal pada satu saat holding, ya lumayan lagi gitu. Itu sekitar seginilah, lebih sekitar bisa dapat berapa tuh 40-50 kalau misalnya ini 800 dikali ini aja Bang, 800 RTM dikali 0,06 waktu itulah. Di atas 40-an gitu kan. Nah, cuman sekarang kondisinya adalah karena makin banyak yang mining Raptorium gitu, difficulty makin naik gitu, jadinya koin yang dapat makin rendah, makin turun sampai di titik saya cuma dapat sekarang RTM itu 200 lebih lah, 200 berapa gitu dengan hash rate 11 KHS itu. Sehingga ya sekarang ya sekitar 10-an gitu, sekalian 10-an gitu. Cuman ya ya nggak masalah mungkin nanti suatu saat mereka akan menemukan titik equilibriumnya sendiri gitu kan, hash rate-nya sudah flat lagi gitu kan, sudah flat lagi nanti pada kurva yang ini mungkin akan kembali lagi ke sini gitu ibaratnya gitu kan. Nah nanti kita berharap kurva yang ini akan datang lagi gitu, dia naik lagi gitu kan. Jadi ya sekarang ya udah kita go on aja, akumulasi aja koinnya gitu. Kita akumulasi koinnya, terus masukin ke staking, hold sampai nggak tahu kapan nanti lah gitu. Jadi seperti itu untuk profitability-nya. Nah, ini ada sedikit tips nih kalau misalnya untuk mining. Jadi saya juga sebenarnya ini ya ada kesalahan juga pas waktu itu. Jadi untuk kalau yang mau mining pakai Ratorium atau apalagi pakai wallet yang dari Ratorium Core ini jangan lupa di backup walletnya gitu. Masukkan ke flash disk. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya PC teman-teman itu tiba-tiba hang atau error gitu, tapi walletnya itu ada di sana gitu dan nggak bisa di recovery, itu hilang semua duitnya gitu kan RTM koinnya. Kalau masih ada di situ ya, kalau belum dimasukin smart node gitu kan. Terus di encrypt, jadi dimasukin passphrase-nya. Pakai password lah ibaratnya ini bisa password bisa apa nah tapi jangan lupa ditulis gitu catat atau di print gitu passphrase-nya itu jangan kayak saya waktu itu saya 13.000 RTM hilang Bang 13.000 Berapa RTM kopi itu kira-kira? ya sekitar 15 lebih lah gitu karena lupa Wih, lupa passphrase-nya gitu waktu itu masih nggak kepikiran waktu itu waktu masih harga di 0,01 difficulty masih rendah gitu kan udahlah ini masih bisa dapat lagi gitu kan pas waktu harganya lumayan tinggi lumayan kepikiran juga kan segitu bisa jadi 1 PGA itu. Jadi ya jangan diulangi lah. Jadi emang ini kesalahan bodoh ya pemula kayak saya lah itu pas itu ya. nggak dicatat itu harus wajib lah ini. Terus ya jadinya dari situ saya belajar ya udah catat passphrase terus masukin ke smart note gitu biar lebih aman gitu. Jadi kalau smart note kan eh, koin kita berkembang terus juga dapat koin lain terus juga kalau mau ditarik lebih gampang gitu. Jadi kayak gitu tipsnya. Wih, luar Nah biasa, ini luar biasa. kemarin tuh ini Bang Jeff nanyain gitu, apa sih bedanya ada yang nanya sama Bang Jeff itu apa bedanya CSP mining sama CPU mining gitu kan. Terus saya coba pelajari apa sih CSP mining ini, yaitu setelah saya riset sendiri CSP mining itu sebenarnya dia kita sewa alat gitu, jadi menyewakan alat buat mining gitu. Cuman yang mencurigakan itu sebenarnya adalah dia mesin penambang kripto dengan menjanjikan profit yang flat dan besar gitu. Nah ini flat ini yang mencurigakan. Kalau udah flat itu pasti mencurigakan, apalagi besar gitu kan. Ini mencurigakan lagi gitu. Nah kalau besar sendiri ya, kalau misalnya di kripto kan naik turun ya. Jadi kalau misalnya besar bisa emang besar gitu kan. Cuma dia mencurigakan di sini flatnya ini. Jadi kalau misalnya kita masukin 10 USD, nah kita dapat 1 USD per hari selama 20 hari. Nah ini kan sangat mencurigakan gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau staking atau apa yang kita dapat bukan USD-nya tapi koinnya harusnya gitu kan. Nah, bedanya apa CPU mining? Kalau CPU mining ya sebenarnya sama kayak GPU mining gitu. Jadi kita menggunakan CPU itu menggunakan mesin kita sendiri, bisa juga kita menyewa VPS atau cloud gitu kan. Ini juga bisa VPS atau cloud. Cuman hati-hati juga kalau pakai VPS atau cloud, ada banyak yang tidak mensupport mining. Nah, kita jangan sampai kita udah sewa mahal cloud-nya itu kan terus kita di-ban gitu kan. Hilang udah duit kita gitu kan.
Makanya paling aman sebenarnya pakai mesin sendiri gitu. Nah, ini kalau untuk CPU mining sama dengan GPU mining, kita dapat koinnya di-store ke wallet gitu kan. Setelah kita mau di hold atau mau dijual gitu kan. Tapi kalau CSP mining ini kalau yang saya pelajarin tuh dia jadi kita sewa alat, dan kita dapat return per hari atau per bulan itu yang flat gitu. Itu ya mencurigakan gitu, itu harus diwaspadain ya. Cuman ya itu tidak semua mekanisme seperti ini tuh scam. Tetap kita harus dior gitu. Kita harus riset sendiri gitu. Karena ada beberapa yang memang menyewakan hash rate gitu. Kita beli hash rate gitu kan ibaratnya. Beli hash rate kita dapat berapa, jadi kita nggak usah pusing-pusing bikin CPU-nya. Nah, kita beli hash rate-nya, kita dapat income-nya gitu. Tapi ya harus yang memang reputasinya bagus gitu kalau kita mau terjun ke situ gitu. Resikonya lebih besar gitu. Terus juga kalau misalnya mau kita ini ya kerjasama sama yang udah kita kenal gitu, mau kalau misalnya kita emang nggak mau pusing rakitnya gitu ya, kerjasama sama orang yang udah kita kenal gitu, yang teman kita sendiri gitu, jadi nitip ke teman gitu, jadi bukan ke orang yang nggak kita kenal, itu lebih bahaya gitu, seperti itu. Oke, jadi ini kesimpulannya jadi apakah masih profitable mining CPU mining? Sejauh ini masih iya gitu, masih iya, cuman profitnya mengecil kalau dikalikan dengan harga sekarang gitu. Kedepannya who knows gitu kan, karena koin yang dapat mereka kecil ya kedepannya kita nggak tahu harganya seperti apa, bisa jadi makin turun, bisa jadi makin tinggi lagi gitu. Namanya kripto kan, mau koin apapun pasti eh, resiko tinggi lah gitu. Tetap dior, untuk teman-teman yang mau terjun ke sini silakan baca-baca white papernya dari Ethereum, baca-baca juga di website itu sendiri apa aja dia apa roadmap ke depannya mau seperti apa gitu. Kalau misalnya memang percaya silakan mining gitu kan. Terus rakit PC apakah itu ya, untuk rakit PC sendiri itu kita mau terjun silakan hitung-hitung sendiri gitu. Kayak Bang Jeff itu hitung ROI-nya berapa gitu kan. Kita dengan penghasilan per hari seperti ini berapa, ROI-nya berapa gitu. Cuman yang perlu kita lihat untuk ROI itu sendiri itu nggak apa ya, bukan angka yang fix ya, ya Bang Jeff ya. Kalau kayak Kadena gitu kan, Kadena tiba-tiba meroket gitu kan, ya udah ROI-nya makin rendah jadi 4 bulan, 2 bulan itu kan. Jadi seperti itu kalau untuk ROI. Jadi selama kita percaya koin yang kita mining itu ke depannya bagus, go on gitu. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga staking, ya kalau saya memilih staking karena apa? Karena ya itu biar dia bisa kerja lagi gitu, koinnya yang udah didapat gitu. Nggak langsung tak jual kalau saya gitu. Staking aman apa enggak, itu tetap ada resiko, semuanya beresiko gitu. Sejauh ini sih masih aman, tapi tetap ada resikonya gitu. Terus apakah lebih menguntungkan dari GPU mining? Untuk sekarang, kalau kita lihat dari difficulty yang sekarang dengan CPU sekarang dan apa itu masih lebih bagus GPU. Tapi kalau kita bicaranya seminggu ke belakang, seminggu yang lalu atau bahkan sebulan yang lalu, ini jauh lebih untung CPU gitu. Apakah kedepannya akan sama lebih kayak gitu, belum tentu, kita nggak tahu gitu kan. Jadi tetap kalau saya prinsipnya jangan masukin di satu keranjang gitu. Jadi kalau misalnya itu ya udah GPU semuanya saya mining aja gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak perhatiannya. Salam cuan. Thank you Bro Haji, ini luar biasa, salam Oke. cuan semuanya. Memang itu jadi buat teman-teman yang baru banget belajar kripto tadi ada dari Tuban ya, Bro Usud juga teman-teman, itu di Gajah Kripto ada beberapa video ya. Video terdahulu silakan kalau mau dicek, itu banyak sekali pemahaman dasar kripto berbahasa Indonesia ya di sekitaran kita. Jadi narasumbernya juga teman-teman kita semua. Intinya kalau di kripto kita bisa mining atau menghasilkan koinnya, ada tradingnya jualan seperti di forex, saham dan seterusnya, ada juga futures ya, ada juga staking, wah ada banyak sekali variasi, ada juga mungkin NFT yang teman-teman kenal. Nah, yang malam ini kita bahas adalah fokus di mining. Oh, terima kasih sudah subscribe, siap, thank you Kakak Usub dari Tuban. Oke, jadi intinya teman-teman, semakin kita banyak riset tadi di IOR, kita bakal semakin kuat di dunia mining ini. Tadi KDA ya, KDA sampai sekarang saya HWDL teman-teman, belum mengambil satu pun karena yang lain sudah cuan juga sih. Jadi gitu ya. Oke, mungkin ini Lord tadi kita mungkin akan membahas sedikit tentang ini ya, tentang tanya jawabnya gitu. Tadi banyak banget chatnya hidup terus.
Oke, ini chatnya luar biasa penuh nih. Dari atas ya Bro Haji ya, coba kita cek. Oke. Siap. Kak Haji, kalau kita nggak bisa coding gimana? Tadi mungkin yang setting-setting ya, itu ada dari Beli Adit, bisa lihat di README, tinggal ganti 3 poin utama, 1 pool, 2 wallet RTM, kemudian nama worker ya, jumlah thread Iya, opsional untuk betul. tune full ya, oke. Berarti buat mining kita nggak harus bisa coding, tapi harus bisa baca README-nya ya berarti ya? Nggak, iya, intinya kita nggak, ya kecuali kalau kita bermain di Linux ya. Kalau kita bermain di Linux itu ya agak challenging juga. Saya juga pas waktu coba-coba yang Linux itu lumayan lah, itu saya belajar lagi Linuxnya gitu. Kalau untuk Windows tinggal edit config itu aja 3 hal utama. Jadi ya jangan langsung di run aja kita. Nanti kalau langsung di run tuh masuknya ke main apa wallet orang gitu. Banyak kasus kayak gitu tuh. Edit walletnya, edit workernya. Nah workernya itu sendiri nanti bisa kalau kita pisahkan jadi satu nama atau bisa kita gabung aja satu nama gitu. Kalau saya pisahkan per mesin itu biar kita tahu mesin mana yang apa kerja mana yang enggak gitu. Oke, thank you. Yes. Jadi gitu ya teman-teman, ya harus bisa setting-setting dikit lah ya. Ya Biar nggak masuk. nggak usah bisa coding, itu gampang banget editnya itu. Cuman 3 poin itu doang diedit itu. Oke tuh. Oke, nah tuh ya teman-teman, ini salah satu pelajaran paling dasar. Jangan sampai kita mah mining buat orang lain ya. Masuk dompet orang lain. Oke. Siap. Oke, yang kedua pertanyaannya. CPU mining pakai VGA-nya sama kayak GPU nggak ya? Dari Indonesia Bankers Club itu, Mas Dela. Wah. Ini CPU dan VGA itu dua barang yang berbeda. Jadi ya kalau kita pakai CPU mining, ya kita pakai CPU gitu. Nah kalau misalnya GPU mining, pakainya VGA atau kalau misalnya kita apa bisa pakai yang ASIC atau apa itu. Tapi kalau untuk CPU mining pakainya CPU-nya gitu. Oke, ya itu mungkin ya ada di komputer ya teman-teman. Sebenarnya parts yang cukup lumrah di dalam suatu komputer ya, Mas Adi ya. Iya, atau mungkin kalau misalnya pertanyaannya kalau misalnya lebih menjurus ke tadi yang koinnya ya RTM itu Bang Jeff, itu sebenarnya bisa dimainin pakai GPU juga sekarang. Jadi algoritmanya itu bisa dimainin pakai CPU, main pakai GPU. Cuman pas satu saya baca di forumnya, tetap lebih menguntungkan pakai CPU-nya. Oh itu Jadi tuh. pakai GPU hasilnya lebih rendah. Jadi orang-orang itu pada apa strateginya yang sekarang tuh gini Bang Jeff. Jadi mereka dari mining GPU mereka mining ETH kan, ETH dari ETH mereka convert ke Raptorium, dari Raptorium mereka masukin smart node gitu. Jadi stakingnya di situ, jadi kayak gitu. Kata mereka sih lebih profit kayak gitu. Dulu juga saya sempat kepikiran pas satu harga masih 0,01 0,02 itu saya hasil dari Chia mining saya beliin Raptorium gitu. Raptorium saya masukin ke smart node, cuman sayangnya waktu itu ragu-ragu gitu. Tiba-tiba naik 900%. Wah, udah itu nyesel. Wah, ini aku dikabarinya baru 11 November nih. Oke, aman teman-teman. Jadi ini menarik banget dunia. Harga koin naik bukan berarti kan kalau di trading bisa mungkin telat masuk atau apa. Kalau di mining harga koin naik justru saatnya kita masuk, teman-teman. Betul sekali. Naik nih, jeber langsung. Ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi dari Kang Iwan. Satu PC CPU dipakai mining Raptorium, VGA-nya dipakai mining ETH, amankah, Pak? Aman, Aman. aman karena kita itu kerja beda, kita nyuruh ibaratnya pekerjanya beda gitu. Ya, aman ya berarti clear ya. Aman banget. Satu PC pakai 2 VGA juga aman. Jadi tiga-tiganya kita pakai kerja semua aman gitu. Ini Beli Adit luar biasa juga ikut bantu jawab nih. Jadi benar pakai VGA nggak efisien. Tadi RAM ya. Pakai RAM berapa? Waktu saya coba mati karena out of memory. Wah. Nah, itu betul. Jadi waktu itu ada yang bilang 16 cukup gitu. Sebenarnya 16 cukup. Kalau misalnya PC itu mati out of memory, misalnya itu RAM-nya naik, itu coba naikin ke 32, tapi lebih bagus pakai dual. Nah, kalau misalnya dia itu PC-nya mati itu ada dua hal, bisa jadi dari RAM-nya, bisa juga dari si voltage-nya, voltage sama si apa speed-nya. Jadi kalau misalnya itu dites lagi gitu, dites lagi kita cari yang stabil. Makanya tadi saya bilang cari yang stabil gitu. Kita turunin voltage-nya misalnya di 1,1, terus si clock CPU-nya juga jangan terlalu tinggi, kita turunin dulu ke 3,8 itu. Itu jangan cari yang stabil aja. Terus untuk RAM sendiri kan ada settingannya gitu ya, settingan latensinya. Latensinya juga itu bisa dirubah-rubah. Itu juga cari yang stabil. Overclock RAM-nya juga cari yang stabil. Jadi jangan sampai kita overclock di RAM juga, tapi malah jadinya apa bottleneck di situ, malah jadinya CPU-nya mati gitu. Memang pas awal-awal coba-coba sih waktu itu biar dapat settingan yang paling pas gitu.
Nah itu bro, jadi ini ya, apa ya, salah satu insight malam ini adalah kita mencoba menyerap knowledge-nya bro aja nih. Untung saya belum beli alatnya kemarin, ternyata harus 2 keping ya RAM-nya. Lebih bagus gitu dibandingin single channel. Kalau dual channel tuh lebih bagus. Ya buat yang kebetulan baru beli single channel tinggal nambah sebelahnya, kembarannya aja. Oke, tadi beli Adit, 1 PC malam 3 mining, oke, stabil. Nanti ya teman-teman ya kayak punya PC gaming, iya, oke. Kita coba cek lagi ke yang bawah. Itu Berapa dia. modal kalau CPU aja bukan GPU? CPU mining aja ya? Ya, nah kalau untuk modal tergantung. Sama kayak GPU, kita mau pakai apa gitu kan. Nah, untuk base value sendiri itu masih bagus 3900X Ryzen gitu kan. Nah, kalau saya saranin kalau misalnya mau coba-coba hunting yang second aja gitu. Ini beda sama GPU kalau jangan hunting CPU. Karena untuk waktu tahun sebelumnya itu kan ya jarang ya pemakaian CPU itu paling nggak buat gaming itu yang 24 jam itu kan. Jadi masih kalau kita hunting yang second juga masih ada banyak yang bagus lah. Itu modal kalau saya kita CPU itu untuk yang 3500X itu yang baru itu sekitar 8 jutaan. Untuk yang second kalau bisa dapat di bawah 7 juta itu bagus banget. Tapi harga secondnya sekarang itu udah 7 juta. Dulu pas waktu 2021 awal itu saya beli baru itu masih 6 jutaan. Sekarang udah naik, mungkin depannya bakal naik lagi gitu. Lebih bagus lagi pakai Ryzen yang seri 5, 5900 atau 5950, tapi itu harganya juga lumayan. 5900 itu sekitar 8 juta lebih, 5950 itu sekitar 12 jutaan sekarang. Nah, mau motherboard itu sekitar bisa 2 juta sampai 3 juta lah tergantung pilihan kita. Untuk RAM juga itu nggak usah yang gede-gede, itu bisa di harga 100 jutaan lah untuk RAM gitu. Sisanya ya sama PSU segala macam. PSU tapi saya jangan terlalu yang ini ya, jangan terlalu yang apa yang di bawah bronze itu. Yang caranya bagus juga gitu. Itu CPU meledak beberapa salah bisa masuk ke CPU sakit lah itu. Jadi untuk Sakit ya? modal sekitar berapa ya? Mungkin Belasan. hitung-hitungannya 13-14 juta cukup lah itu. Yoi guys, 13 juta itu kalau VGA baru dapat VGA-nya doang. Hati-hati Tapi ya ya PSU saya guys. Hah? tapi nggak tahu ya sekarang harganya makin tinggi apa enggak. Kayaknya CPU makin tinggi sekarang. Ya, Makin naik. karena ada ini pengaruh influencer, jadi teman-teman langsung cek Tokopedia, Shopee, hijau, kuning, merah segala macam. Sebelum ini ya, ya mantau-mantau aja gitu sebelum Iya ketinggalan. kemarin tuh itu bang, jadi cerita aja ya. Jadi waktu itu saya hunting 3500X itu second itu dapat 6,5 itu kan, 6,5. Tapi itu juga agak lama tuh ibaratnya si yang jualnya. Nah terus saya coba hunting lagi sekarang di Facebook itu baru diposting udah laku lah yang secondnya itu. Jadi cepet banget sekarang. Jadi ya kuncinya sama kayak Bang Jeff lah, rajin-rajin hunting. Ya, rajin-rajin hunting ya sebelum salat tahajud. Gitu bersana guys. Itu PSU penting banget ya. Saya pernah dapat artefak satu ini. Saya baru beli VGA teman-teman, baru 3 minggu artefak karena pakai PSU second. Hati-hati banget. Ya sedih sih sedih, tapi ya sudahlah. Relakan saja gitu. Pelajaran. Ya, oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Bang Jeb, saya nggak terlalu mudang. Tenang buat teman-teman yang belum terlalu mudang. Itu ada link join Gajah Kripto Umum. Itu di situ kita bisa nanya apapun tentang kripto, tidak hanya mining segala macam. Banyak para master di situ. Jadi jangan khawatir, kita semua belajar bareng, ya nyoba bareng sehingga tiket gagalnya bareng-bareng, nggak sendirian. Oke, ini yang berikutnya CPU coolernya perlu yang liquid. Enggak harus. Sebenarnya stok AMD itu bagus, tapi ya jangan terlalu dipaksa buat Rodi gitu. Kayak tadi gambar itu kan dia pakai stok fan AMD. Nah, cuman kalau misalnya punya duit lebih, mending yang dibagusin sedikit lagi. Tapi nggak harus water liquid, nggak harus yang liquid. Itu yang pakai yang Noctua yang kipas yang itu juga bagus itu. Nah, itu tuh kipas-kipas yang Tapi game-game. diingatkan lagi itu untuk yang pakai CPU Intel jangan pakai stok bawaan. Mungkin Bro Eka itu bisa lebih pengalaman tuh. Stok bawaan itu Oke. jelek. Ya itu noted aja. Jadi ini nggak apa. Di sini forum santai kita sebut merek bebas karena itu penting banget ya. Ya, CL tadi ngaruhnya seberapa gede? Oh ini CL lumayan ngaruhnya bisa sampai 100 hash rate sampai 200 hash rate. CL saya coba-coba gitu. Ada teman yang pakai CL untuk 3900X, CL dia direndah, dia di CL 14 itu. Saya pakai CL 18 RAM-nya karena cuma sanggup di CL 18, saya pakai itu teman saya itu bisa dapat sekitar 3500 hash rate-nya.
Saya cuma dapat 3.100, 3.200 gitu. Jadi lumayan sih CL itu, RAM itu. Wih, Semakin rendah, jauh juga semakin ya. lumayan makanya. Oke, clear. Ya, ini ada lagi mau lihat setupnya dong. Wah, mungkin pengen lihat di belakang Bro Aji. Masih di Jakarta ya Bro Aji atau di Iya, Bandung? setupnya itu ya sebenarnya kalau CPU setupnya sama kayak gamer lah, saya CPU doang, nggak kayak Bang Jeff yang ada rak tinggi gitu. Oh iya Kang, open air ngaruh nggak ya kalau ke CPU mining? Open air teh Oh, kayak di belakang saya. open air saya belum nyoba sih, cuman kalau saya pakainya kan sistem close, jadi saya pakai udah yang di casingnya gitu, saya pakai airflow yang jadi setup. Jadi untuk yang pakai yang settingan PC itu pastikan setup airflow-nya bagus. Jadi buangnya kemana itu pastikan bagus dari situ. Karena apalagi kalau saya pakai yang dual mining sama HDD sama triple mining sama HDD sama VGA-nya itu pastikan airflow-nya bagus itu. Kuncinya di situ sih. Nah, tapi Oke, kalau untuk yang si VGA-nya sendiri ya itu senjata tembok pertahanan kita awalnya ya di CPU cooler-nya itu, Bang. siap. Clear. Ya pastikan semuanya nyala ya. Depan belakang kipas air. Iya, pastikan terus itu pantau lah itu suhunya. Oke nih, karena komputernya dipakai kerjaan render, RAM-nya lumayan gede, CL-nya masih bawaan pabrik. Oh siap. Manfaatkan ya komputer render teman-teman ya. Kalau di kantor nganggur malamnya manfaatin mining aja. Apalagi Betul, kalau betul. yang kantornya pakai workstation yang core-nya bisa sampai ini. Aman guys, Manfaatin aja. nanti ya itu kan bahagia jadi rajin ngantor ya. Oke, satu PC bisa berapa mining ya? Oh iya, benar ya. Oh ini beli Adit lagi nih, beli Adit sedang ini beliau adalah salah satu ini profesor mining kita. Nah, ini Jadi sepakat nih saya sama Bang Adit nih. Kita satu ini nih satu ilmu lah, satu oke, jadi mazhab kita. multi mining ya kalau bisa Multi kita. miner. Kalau bisa kipas lah kita mining. Betul. Oh ya guys, bulan lalu kita belajar ini ya, belajar mobile mining. Jadi HP dipakai kipas apapun lah gitu. Oke, ini ada yang bertanya, AMD Ryzen 5 3600 apakah bisa? Saya punyanya Bisa, semuanya bisa, cuman hash rate-nya beda-beda gitu kan, sama kayak VGA, semuanya bisa. Hasilnya bisa 3.600 kalau nggak salah, dapat sekitar berapa ya, 800-an mungkin, double hash rate. EK itu 3.700 itu bisa 1.000 apa berapa, lupa. Oke. Jadi jangan lupa di settingnya guys gitu ya. Betul, jadi malah saya saranin untuk teman-teman yang baru mau masuk ke CPU mining, pakai yang ada dulu aja gitu. Pakai yang ada dulu, coba-coba itu kan seperti apa gitu. Sebelum nanti jangan buru-buru bikin rig lah gitu, coba-coba aja dulu. Siap. Nanti yang mau nanya-nanya bisa japri ke Bro Aji tuh ada di grup. Waduh siap diserbu. Gak apa ya Bro Aji, karena ini kita sama-sama belajar ya. Ya, nge-WA aja guys ya, jangan keluar, mungkin beliau lagi tidur gitu kan. Malam mau siap-siap. Ini bro salto ini Oh ya, silakan. single channel sama dual channel nih nggak ngaruh. Nah itu kalau di kasusnya sendiri itu lumayan ngaruh gitu. Saya nggak tahu kenapa ya itu. Saya coba pakai yang 1 RAM sama pakai 2 RAM sama saya pakai 4 slot RAM quad channel. Nah quad channel tuh malah lebih rendah gitu. Tapi memang balik lagi sebenarnya yang lebih pengaruh itu ya itu latensinya, CL-nya lebih pengaruh. Cuman kan saya nggak tahu sih penelitian, mungkin ya ini benar juga kalau misalnya kayak gitu. Cuman yang saya rasakan itu kalau misalnya saya punya mesin 3.500 itu satu saya pakai 4 keping RAM, satu pakai 2, itu lebih kenceng yang pakai 2, seperti itu kalau dari pengalaman ya. Oke tuh. Jadi nanti ya teman-teman semua ini ilmu yang tidak ada di buku Nah, cetak. cuman betul juga gitu, beberapa teman-teman dari grup Discord juga coba satu aja cukup gitu. Tapi ya itu Oh, oke. ya udah coba coba satu dulu gitu kan, lihat kayak gimana gitu. Tapi yang penting itu latensinya sama cari yang frekuensinya kenceng. Mantap. Oke, tadi menariknya. Jadi teman-teman nggak harus beli si Ryzen segala macam. Kalau ada di rumah, apapun yang nganggur dicoba aja gitu ya, Bro Aji ya. Iya betul. Dan kalau bingung langsung japri, Bro Aji, aku salah settingnya, komputernya meledak. Waduh. Terus kalau misalnya
lihat nih, oh ini profitability kecil sekarang. Ah ya udah, kalau saya sebenarnya coba ya dulu. Ya waktu saya sama Eka nyoba RTM itu harganya 0,01, Bang, 0,001, 0,00 sampai 0,008 gitu. Tapi ya udahlah daripada nganggur CPU kan, coba dulu aja tiba-tiba meledak gitu. Oh ya, Lumayan lah gitu kan. gimana itu kan kalau meledak ini berarti nggak kebakar kan ya, cuma meledak aja. Harganya yang meledak ya. Oh, harganya meledak. Iya, Kirain PC-nya bukan meledak. PC-nya yang meledak. Jangan sampai kalau PC-nya kan. Oke, berarti buat yang baru mulai jangan khawatir, nggak akan meledak PC-nya, paling mati Nah ya itu kalau beli paling Adit tuh, mungkin ya itu saya juga nyesel gitu, aduh nyesel kenapa nggak dari bulan Maret saya mining gitu kan. 0,0002 luar biasa. Oke. Aku sudah dikabari dari kemarin. Gak apa. Terima kasih sudah mengabari. Jadi kita dan sebelum kita mulai, saya akan mulai juga sebenarnya di bulan ini untuk CPU mining. Sebelum itu belajar ke Bro Aji supaya nggak salah ngapa-ngapain ya. Karena lumayan ya investasinya gitu ya kalau kita mau beli Ryzen segala macam. Oke. Nih, thank you banget Bro Aji. Mungkin sebelum kita masuk ke fase berikut yang lebih jauh, mungkin kita akan mengapresiasi teman-teman yang ada sampai jam segini dengan udah mulai duluan. Sebentar. Dia sudah berputar sebelum kita pilih. Ya udah ini. Ya, selamat buat Mas Hendra. Nanti bisa japri saya akan mendapatkan door prize ya, door prize. Sampai tadi ya semua yang dapat di kuis tadi langsung japri juga. Tenang, door prize 3 Gajah Kripto banyak. Ini gimana cara muternya saya lupa. Gini ya, oh benar. Thank you banget teman-teman yang sudah hadir. Kita belajar sangat singkat dan ya sangat efektif. Ini luck test ya sebenarnya teman-teman. Jatah luck teman-teman malam ini. Wah, Mas Angga, congrats. Ya, buat yang di luar negeri mungkin kita akan kirimkan koin aja. Kalau yang di dalam negeri kita akan kirimkan barang. Gitu ya. Oke, tenang. Ada 37 ya, 37 bagi 10, 3 tambah 2 sip, ada 5 yang dapat. Iya. Wow, Muhammad Nizami, beruntung. Oke. Guys, yang tadi dapat door prize saat jawab kuis, di sini dapat ya, dapat 2 ya. Nanti tinggal kabari saya dapat 2. Cakep background-nya, oh siap. Kang Salt. Ini Agungnya ada 2 ya? Agung aja, Agung tanpa M. Kongres Agung tanpa M. Di Gajah Kripto, Aji juga ada 2 ya guys. Ada Aji dan Aji. Oh ada Jeff ya, Jeff ada 2 tuh. Jeffrey dan Jeff. Ya, Latansa, congrats. Oke, sudah 5, bonusin 1 guys. Ya, kita kirimkan lagi coklat. Coklat edisi ini spesial karena coklat gajah kita custom coklat ya. Wah, Mas Dela ini hoki banget. Saya ingat saya sudah pernah dapat door prize nih. Oke, nanti kirim lagi alamatnya Mas Dela. Thank you semua yang ada di sini juga tadi yang sudah menjawab kuis juga langsung japri ke saya ya. Mungkin dari Bro aja ada sedikit ini closing statement buat malam ini, seru banget ya belajarnya. Gimana Bang Jep? Ada ini sedikit closing statement nih, pesan-pesan buat teman-teman yang baru banget belajar kripto, juga yang sudah belajar tapi baru memulai. Iya. Oh, kalau buat yang ini, kalau pesan saya, jangan takut buat memulai gitu. Jangan takut buat memulai, mendingan kita menyesal sekarang daripada kita menyesalnya tahun depan ketika harganya udah makin tinggi. Jadi jangan takut buat memulai, cuman tetap do your own research, pelajari semuanya gitu. Ini kalau untuk terutama untuk RTM ya, untuk Raptorium karena ini koin juga masih baru gitu. Bisa kita memilih untuk mining dengan VGA dengan CPU-nya atau bisa kita beli koinnya, kita masukin ke smart node-nya gitu. Kita tunggu itu, kita hold sampai tahun depan, itu bisa 2 pilihan. Tapi saran saya jangan takut untuk memulai untuk mining apapun. Terus maksimalkan semua resource yang ada dulu. Maksimalkan resource semua yang ada, terus tadi sama kayak Bro Adit, beli Adit itu gitu. Kalau bisa semuanya di mining kenapa enggak gitu kan. Itu aja. Makasih Bang Jab. Oke, kalau buat yang baru banget mulai kan, yang belum terlalu paham kripto. Apa? Yang baru banget ini, baru tadi ada Kang Usul apa tuh, mungkin ada pesan juga buat yang baru banget mulai kripto. Oh, buat yang baru banget mulai ini ya. Belajar kripto. Iya. Kalau untuk yang baru banget mulai belajar kripto, saya sarankan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu. Jadi ada yang kita profil risikonya itu tinggi, jadi langsung kita beli koinnya. Kita langsung beli koinnya di exchange gitu kan. Ada juga yang jauh lebih tinggi kayak Lord Rangga gitu, kita main future gitu kan, itu lebih high risk gitu, high gain juga gitu kan. Kalau saya yang profil risikonya rendah gitu,
Jadi saya investasikan di aset gitu. Asetnya ya alatnya gitu kan, CPU-nya itu atau hard disk-nya atau VGA-nya gitu kan. Nah, koinnya nanti bisa saya putar lagi buat yang bisa trading-kan gitu. Jadi kalau untuk yang mau belajar baru masuk kripto, sesuaikan dulu resikonya. Mau resiko yang cocoknya seperti apa, mau yang high risk high gain atau enggak kita beli alatnya untuk menghasilkan uangnya yang nanti kita putar lagi seperti itu. Sesuaikan proses risiko aja gitu ya Bang Jep. Oke, thank you banyak nih Bro Aji untuk semua ilmunya malam ini. Ini luar biasa, teman-teman datang dari seluruh dunia ini, dunia kripto. Mungkin sebelum kita tutup, yang lagi pada bisa on cam, boleh kita foto bareng karena kita belum pernah bertemu fisik ya sama teman-teman berarti ya. Oke, kita foto tipis-tipis saja yang lagi pada bisa. Dan juga ya yang mau say hi ya biasanya juga anytime ya teman-teman. Ini sangat santai kita. Oke, sangat informal di sini ya. Waduh, luar biasa ada Lord Rangga. Ada Lord Rangga itu. Itu guru kita semua ya. Teman-teman langsung di dia Lord Rangga kalau baru belajar. Mental kita masih gak kuat kalau ikut. Thank you loh ilmunya loh. Gua masih belum bisa sama sekali mining. Lord Rangga cuan dari tradingnya jauh lebih gede Bang Jep. 1000% guys, udah tembus luar biasa ya. Yes, 100 belum juta lah, belum MM-an. Siap. Itu ada Bro Aji tuh, Bro Aji dan Aji ya. Jadi ini Aji yang satunya ternyata ada 2 Aji. Ada juga Kak Edita ini dari pakar mentari luar biasa. Bro Oling nih dari Jakarta ya. Wah, beliau yang bikin ini ya, regulasi dari kripto nih. Wah, spoiler dikit. Mas Dewa itu Mas Dewa dari Bankers Club luar biasa. Ada Kang Andri, Kang Iston. Oke semuanya 1, 2, 3 cheese. Itu berarti kita lagi bahagia. Thank you semua guys buat malam ini. Makasih banyak, sehat-sehat semua. Banyakin di rumah, ngepet aja di rumah karena aman dari COVID. Bercanda. Thank you guys, sehat semuanya. Assalamualaikum. Mari. Terima kasih semuanya. Makasih Mas Sofian, Terima kasih. Mas Yandi, Mas Adi. Siap. Makasih. Langsung di close room-nya Bang Jep. Siap. Makasih. Nongkrong semenit 2 menit lah sambil pada pergi. Ya itu Kang Usep kalau bingung belajar bisa ke Lord Rangga tuh tadi ada di grup juga. Beliau udah nembus 1000% ya, itu pengetahuannya dahsyat banget. Itu Bro Aji, Kang Akbar lagi nyoba itu tuh virtual private mining tuh kayak VPS. Iya, saya juga coba juga tadi nggak saya bahas soalnya itu lumayan panjang sih ilmunya itu. Terus juga ini apa salahnya tuh tricky gitu. Saya coba beberapa VPS itu kan itu lumayan bagus gitu, lumayan bagus. Sekarang coba yang gratisan dulu sama Bro Eka itu saya coba-coba. Ada satu akun yang kelok gitu gara-gara ketahuan mining. Jadi itu tricky banget VPS itu. Oke, Coba yang gratis dulu aja, jangan yang bayar kalau untuk VPS saran saya. Hati-hati kelak ya. Sedih. Gitu. Oke, thank you juga nih Bro Beli Adit, Mas Suryo, Mas Angga, Salted Bitter nih. Wajib penasaran saya Pak ya, dan semua teman-teman. Sampai jumpa lagi di Gajah Kripto dan mungkin di bulan depan kali ya, mungkin ada lagi. Biasanya kita sebulan sekali. Oke, thank you Mas Aji. Sampai jumpa. Sama-sama Bang Jep. Thank you Mas Adi. Kita end meeting for all. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zinip ya. Siap.